Masih berani kamu ganggu di sini saya? Mas, maaf mas. Mas, ini Udah. semua salah sangka mas. Jangan banyak ngomong kamu. Mas, udah, Mas. Mas, udah. Mas, udah, Mas. Kurang ajar kamu ya. Masih berani kamu ganggu di sini saya? Udah salah sangka mas. Jangan banyak ngomong kamu. Perkelahian tidak imbang terjadi, hingga akhirnya sebuah senjata tajam mengakhiri pertikaian. Seorang korban tergeletak lalu merangkak dan tertatih-tatih meminta pertolongan. Sementara para pelaku yang berjumlah 3 orang melarikan diri. Lalu apa latar kisahnya? Mengapa mereka nekat? Kamu mau nggak menikah dengan Mas? Wah, bagus banget. Perkenalan sejak belia hingga belasan tahun keduanya berumah tangga. Suatu hari sang suami, Yanto namanya, terpikir untuk mencoba peruntungan lalu memutuskan bekerja sebagai TKI di Malaysia. Perasaan baru kemarin kita pacaran. Sekarang anak kita udah pada gede. Oh iya, Bu. Bapak mau cerita sesuatu sama Ibu. Mau cerita apa? Jadi, tadi itu Bapak ketemu sama teman Bapak. Namanya Erla. Sekarang dia udah sukses loh, Bu. Semenjak pulang kerja dari Malaysia. Jadi maksud Bapak mau ikut kerja di Malaysia gitu? Ya iya, Bu. Kan kalau kerja di Malaysia gajinya lumayan. Bisa buat tabungan anak-anak, bisa buat biaya anak-anak sekolah. Iya, Pak. Bapak yakin mau kerja di sana? Nanti kalau Bapak kerja jadi TKI di Malaysia, Ibu sendirian di sini. Loh, kok Ibu sendirian? Kan ada anak-anak, Bu, yang nemenin Ibu. Iya, tapi kan nanti Ibu bakalan kangen terus sama Bapak. Ibu ada-ada aja. Bapak belum berangkat aja, Ibu udah kangen-kangenan. Ya iyalah, Pak. Kan Ibu takut nanti Bapak lupa sama Ibu. Karena kan di sana banyak wanita cantik. Enggak lah, Bu. Bapak kan udah janji sama Ibu. Bapak akan setia sama Ibu. Bener ya, Pak? Ingat janji Bapak. Iya. Walau berat, Lala, sang istri dan juga 2 anaknya melepas kepergian Yanto menjadi TKI di Malaysia. Bu, Bapak berangkat dulu ya. Kamu jagain anak-anak kita ya. Kamu jangan macam-macam loh. Ih, Bapak tuh yang jangan macam-macam. Ntar di sana ketemu cewek lupa lagi sama Ibu. Ya enggak lah, Bu. Bapak kan udah janji sama Ibu. Ingat ya pesan Bapak. Iya, Pak. Bapak hati-hati di sana ya. Jangan lupa kabarin Ibu terus. Iya, Bu. Naila, Danis, kalian yang rajin belajarnya ya, Nak. Sama jagain Ibu ya. Iya, Pak. Bapak nanti kalau pulang dari Malaysia jangan lupa bawain oleh-oleh buat aku sama Kak Danis. Kamu ini pikirannya oleh-oleh aja. Yeay. Doain Bapak, semoga kerjanya lancar di sana. Udah, kalian jangan berantem. Sana cium tangan Bapaknya. Yaudah, Bapak berangkat ya. Jagain Ibu ya, Nak ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Pak. Dadah, Pak. Hati-hati ya, Pak. Jangan lupa
Perjalanan rumah tangga Lala dan Yanto nyaris tanpa celah. Lalu tibalah sebuah godaan menghampiri sang istri. Akankah Lala mudah tergoda? Visi. Iya mas. Oh ya Mbak, apa benar ini tempat jahitnya Mbak Lala? Iya bener, ada apa ya mas? Ini Mbak, saya bawa bahan kain. Mau minta tolong untuk dijahitin, bisa Mbak? Iya bisa. Bawa ke dalam aja mas kainnya. Iya Mbak. Mbak Lala tinggal sendirian di rumah? Suaminya kemana Mbak? Iya saya sendirian mas. Suami saya lagi kerja di Malaysia jadi TKI. Anak-anak juga lagi sekolah. Oh gitu ya Mbak. Oh ya, salam kenal Mbak. Saya Ilham. Saya Lala. Ada bujuk rayu saat Ilham dan Lala bertemu. Kalau saya jadi suami Mbak, saya nggak bakal pergi jauh-jauh. Kasian, masa Mbak Lala cantik ini ditinggal sendirian sih di rumah. Oh bisa aja mas. Oh iya Mbak, saya boleh minta nomor teleponnya Mbak? Siapa tahu nanti saya bisa bantu Mbak kalau ada apa-apa. Boleh. Tapi saya jadi nggak enak mas. Ntar malah ngerepotin masnya. Gak apa-apa Mbak. Udah. Hingga akhirnya Lala dan Ilham saling bertukar nomor telepon. Ini mas, jangan lupa di miss call ya. Iya Mbak. Kalau gitu saya pergi dulu ya. Makasih banyak ya. Iya. Siap. Iya. Mas, kamu serius mau jalin hubungan sama aku? Iyalah. Sejak perkenalannya dengan Ilham, Lala merasakan sebuah kedekatan. Lalu diam-diam keduanya merajut hubungan terlarang, terjerat buayan asmara. Aku itu sudah jatuh hati sama kamu lah. Jadi aku nggak peduli. Kamu itu punya suami, punya anak. Hati aku itu udah sama kamu lah. Tapi aku takut mas, nanti hubungan kita ini diketahui sama suami dan anak-anakku. Terus gimana? Kamu tenang aja lah. Kan suami kamu juga masih di Malaysia. Dan untuk anak-anak kamu nggak usah khawatir. Iya sih, tapi istri kamu gimana? Aku itu belum punya istri lah. Jadi kamu tenang aja. Yang penting kamu sama aku bahagia. Keduanya lalu terlampau jauh melakukan hubungan. Padahal Lala masih ada suami yang bekerja jadi TKI. Sayang, kita istirahat dulu aja di sini ya. Kita capek seharian habis jalan. Apa? Nginep di sini? Tapi kamu yakin di sini aman mas? Aku yakin sayang, di sini itu pasti aman. Tapi aku takut mas. Nanti ada orang yang lihat kalau kita di sini. Udah sayang, kamu itu nggak usah pikir macam-macam. Nikmatin aja kebersamaan kita berdua. Tapi aku takut mas. Benar kamu takut? Benar, kamu kan udah lama enggak. Kamu bisa aja denger ayunya. Sepandainya menyimpan perselingkuhan, akhirnya tercium juga. Secara tidak sengaja, hubungan keduanya dipergoki oleh tetangga. Lihat deh, itu bukan Mbak Lala ya? Iya, itu Mbak Lala. Ngapain ya keluar dari hotel sama laki-laki lagi? Siapa ya laki-lakinya? Mana mesra gitu kali? Kalau aku nggak salah dengar sih Mbak, itu Mas Ilham, orang kampung sebelah. Oh iya, saya pernah dengar tuh namanya. Bener-bener ya Mbak Lala. Suaminya kerja di luar negeri jadi TKI. Dia malah main serong sama laki-laki lain.
Mbak, kasihan ya Mas Yanto. Lah terus kipi ya Mbak? Gini aja Mbak, nanti kalau Mas Yantonya pulang dari luar negeri, kita kasih tahu aja. Ya wes, saya setuju Mbak. Dan kapok Mbak Lalanya ya. Yanto, suami Lala yang selama 2 tahun bekerja di Malaysia lalu pulang ke Indonesia. Yang tak ia sangka, bisik-bisik tetangga soal kisah miring tentang istrinya sampai juga ke telinganya. Mbak Rani, Mbak Inge, gimana kabarnya? Baik? Baik, baru sampai dari Malaysia ya? Iya Mbak, saya tadi baru saja turun naik angkutan. Ini mau masuk ke rumah. Oh iya Mas, saya ada yang mau diceritain sama Mas Yanto. Mau ceritain apa tuh Mbak? Nanti aja Mbak, saya udah kangen sama Mbak Lala, istri saya. Ya sebentar Mas Yanto, ini penting, Mas Yanto harus tahu. Emangnya Mbaknya mau cerita apa toh? Ayo buruan. Gini loh Mas, beberapa bulan yang lalu kita lihat Mbak Lala keluar dari hotel berduaan sama laki-laki. Kalian salah lihat kali Mbak. Yanto tak ingin percaya, tidak menelan mentah-mentah kabar berita yang ia dengar. Kita nggak salah lihat kok Mas, beneran itu Mbak Lala. Iya. Emang kalian punya buktinya kalau istri saya jalan sama laki-laki lain? Kalau bukti kita nggak ada, tapi kita pernah lihat dia jalan sama laki-laki lain. Kalau boleh tahu, siapa laki-lakinya? Itu loh Mas Ilham, warga kampung sebelah. Ilham. Yaudah deh Mbak, saya masuk dulu ya. Soalnya saya udah kangen sama istri saya. Ya udah, kita permisi ya. Ya, makasih ya Mbak. Ya. Lalu inilah yang ditemui Yanto saat di rumah. Yanto bertemu dengan Ilham yang saat itu datang ke rumah Lala. Permisi Mbak Lala. Ya. Ini kayak itu ditaruh di mana? Oh, taruh di situ aja, Mas. Nanti saya yang beresin. Bener nih di sini. Iya. Ntar repot lagi mindahinnya. Tuh situ aja deh. Iya. Oh ya, nanti sore kamu ada acara nggak? Kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan. Mas, maaf aku nggak bisa. Kebetulan suami aku udah pulang dari Malaysia. Mas. Sampai yang namanya Ilham ya? Ngapain kamu merayu istri saya? Pak. Iya, saya Ilham, Pak. Pak Yanto, saya cuma bercanda aja sih, Pak. Gak ada maksud apa-apa, Pak. Iya, Pak. Kamu jangan marah-marah dulu. Kamu tenang. Mas Ilham ini pelanggan setia saya. Nih, dia kesini itu cuma nganterin bahan jahitan ini. Iya, Pak Yanto. Saya nggak ada maksud apa-apa kok. Jangan salah sangka dulu ya, Pak Yanto. Saya sama Mbak Lala ini nggak ada hubungan apa-apa. Hanya sebatas kerjaan aja kok. Iya, Pak. Saya nggak ada hubungan apa-apa kok sama Mas Ilham. Tapi kamu ingat Ilham, kalau sampai kamu ketahuan menggangguin istri saya akan habisin kamu. Pergi kamu sekarang. Iya, Pak. Pergi. Iya, Pak. Saya pergi, Pak. Yanto mencoba mengkonfirmasi kepada Ilham, namun belum adanya bukti yang kuat, Yanto masih bisa menerima bantahan dari keduanya. Tapi Yanto bersikeras akan ancamannya jika Ilham mengganggu istrinya. Perjalanan rumah tangga Yanto seperti menyimpan bara. Suatu hari, Yanto pamit pada istrinya untuk bekerja di Semarang untuk berdagang mie ayam. Kok udah mau berangkat lagi ke Semarang? Habisnya Bapak bingung, Bu. Di sini tuh nggak ada kerjaan. Mending Bapak ke Semarang aja, bantuin temen jual mie ayam. Lagian dia lagi butuh tenaga kerja. Ya udah, Bapak hati-hati di sana ya. Semoga lancar kerjaannya dan jangan lupa kabarin Ibu terus. Amin. Pasti Bapak kabarin. Oh iya, Ibu juga jaga diri baik-baik ya. Ingat pesan Bapak, jangan mau digodain sama si Ilham itu lagi. Iya, Pak. Kamu tenang aja. Ya udah kalau gitu, Bapak berangkat ya Bu ya. Paling 2 minggu lagi nanti Bapak udah pulang. Ya, Bapak hati-hati di jalan ya. Pergi ya Bu. Ya.
lagi di Semarang, aku ketemuan sama Mas Ilham aja ah. Aku telepon Mas Ilham dulu aja. Kepergian Yanto ke Semarang ternyata dimanfaatkan Lala untuk menjalin pertemuan dengan Ilham kekasih gelapnya. Halo? Halo, Mas Ilham? Iya. Mas Ilham lagi di mana? Aku kangen nih sama Mas. Kita ketemuan yuk. Iya nih, aku lagi di jalan. Sama, aku juga kangen sama kamu. Ya udah yuk, kita ketemuan. Kita ketemuan di mana, Mas? Gini aja, kita ketemuan di kos-kosan temen aku aja. Mau nggak? Oke. Ya udah kalau gitu ya, Mas. Ya udah. Sampai ketemu nanti ya. Ya. Akhirnya kita bisa ketemu juga ya. Aku itu kangen banget sama kamu, sayang. Iya, Mas, aku juga. Lala dan Ilham nekat bertemu. Walau sebelumnya Yanto suami Lala sudah menebar ancaman untuk tidak lakukan perselingkuhan. Yang penting aku ketemu sama kamu sekarang. Lagian suami aku lagi pergi ke Semarang, makanya aku bisa ketemu sama kamu. Syukurlah kalau gitu. Oh iya sayang, kamu sekarang tenang aja, pokoknya aman. Sekarang tempat ini tuh lebih aman daripada hotel-hotel yang kemarin. Ya udah, Mas, aku kangen banget sama kamu. Sama, aku juga kangen sama kamu. Kepulangan Yanto dari Semarang yang mendadak bikin Lala dan anaknya terperangah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kok pulangnya nggak ngabarin ibu dulu? Iya Bu, Bapak sengaja. Bapak mau kasih kejutan buat anak-anak. Oh iya, ini Bapak ada bawa oleh-oleh. Bapak juga beli baju baru buat kalian. Asik, Bapak boleh oleh. Aku dibeliin nggak, Pak? Pasti dibeliin dong, tenang aja. Buat Ibu juga ada Bapak beli. Wah, makasih ya, Pak. Yaudah, Bapak istirahat dulu ya Bu ya. Soalnya gerah, Bapak mau mandi. Nanti aku nyusul ya. Iya. Bapak istirahat ya nak ya. Ya, Pak. Wah, kalian dapat oleh-oleh. Yanto terkejut ketika menemukan ada jejak obrolan antara Lala dan Ilham. Kurang ajar. Ditinggal pergi ke Semarang. Ternyata istriku masih berhubungan dengan si Ilham. Hatinya membara karena tidak menyangka perselingkuhan istrinya benar-benar terjadi. Kayaknya aku harus pura-pura nih pergi ke Malaysia. Yanto tidak tinggal diam. Lalu ia atur siasat untuk bertemu dengan Ilham. Bapak berangkat ke Malaysia lagi ya? Loh, kok mendadak ke Malaysianya, Pak? Iya Bu, soalnya teman Bapak telepon. Katanya ada kerjaan lagi di Malaysia. Jadi Ibu ditinggal lagi dong? Bapak nggak lama kok. Lala tidak akan menyangka kepergian Yanto yang mendadak. Walau sesungguhnya Yanto hanya berpura-pura saja. Yanto ingin menjebak Lala bersama selingkuhannya. Halo Mas Yanto Agus. yang terbakar emosi kemudian berjalan dan menunggu di dekat SPBU di Jalan Krian, Jepara yang menjadi lokasi pertemuan Lala dan Ilham. Yanto yang tidak mau berurusan sendirian meminta bantuan kakak dan adiknya Agus dan Iko untuk menyelesaikan persoalan yang sedang ia hadapi. Tidak berapa lama, Lala pun tiba dan bertemu dengan Ilham tidak jauh dari lokasi Yanto menunggu. Maaf ya, pasti kamu lebih lama ya. Pokoknya nanti kita bisa di... Dan inilah yang terjadi kemudian. Kurang ngajar kamu ya. Masih berani kamu ganggu istri saya? Mas bukannya di Malaysia, kok Mas ada di sini? Sudah diam. Ternyata kamu masih berhubungan sama dia. Dasar istri nggak bisa percaya kamu. Maaf mas.
Mas, ini sudah salah sangka. Siapa yang ngomong? Mas, udah Mas. Lala yang coba merelai perkelahian Yanto dan Ilham seolah tak berdaya. Yanto yang tersulut api amarah lalu mengambil sebilah golok dan Ilham pun terkapar tidak berdaya. Mas, Mas! Melihat Ilham tak berdaya, Yanto dan istrinya beserta Agus dan Iko meninggalkan lokasi lalu kabur. Sementara Ilham berusaha mencari pertolongan warga. Ilham sempat dilarikan ke rumah sakit, namun naas nyawanya tidak tertolong. 3 hari setelah kejadian, Yanto mengajak Lala istrinya untuk kabur ke Sragen. Pada akhirnya, Yanto dan Lala beserta Agus dan Iko melarikan diri ke negeri jiran Malaysia. Untuk sementara kita pergi dulu dari sini. Nanti kita pergi ke Sragen dulu. Sesudah itu kita pergi ke Malaysia. Anak-anak nanti dititipin ke mbahnya aja. Yaudah, ayo. Ayo, Pak. Yuk. Udah, ayo, Bu. 3 tahun menjadi buronan polisi, jajaran Polres Jepara akhirnya melacak keberadaan Agus, kakak Yanto yang sudah kembali ke Indonesia. Dari kasus pengeroyokan di depan Jalan Krian. Izin Dan, dari hasil pantauan tim di lapangan, bahwa salah satu pelaku yang bernama Saudara Agus sudah kembali ke Indonesia. Dan saat ini posisi pelaku berada di wilayah Kudus. Dia sedang bertemu dengan istri dan anaknya. Baik, kalau begitu kita segera gerak dan tangkap ya. Siap, laksanakan Dan. Polisi yang mengetahui keberadaan Agus yang sedang berada di kawasan Kudus langsung bergerak. Tak lama, Agus pun ditangkap di depan istri dan anaknya. Tunggu dulu Pak, dengar saya dulu. Bukan saya pelakunya, tapi adik saya Yanto. Saya cuma mecahin mereka Pak. Silakan jelaskan semuanya di kantor. Ayo ikut kami. Pak, jangan tusuk saya, Pak. Pak, kami hanya menjalani proses hukum. Sudah, biar hukum yang proses. Ayo ikut kami. Pak, jangan tinggalin Ibu, Pak. Bapak, Bu. Saat menjalani pemeriksaan, kepada polisi Agus mengakui Yanto dan adiknya Iko masih berada di Malaysia. Sehingga polisi menetapkan Agus dan Iko menjadi DPO kepolisian. Nggak lama setelah kejadian, saya kabur ke Malaysia. Anda tahu, Yanto dan Iko pergi kemana? Seingat saya, Yanto dan istrinya kabur ke Malaysia. Dan Iko juga kabur ke Malaysia, Pak. Baik, terima kasih atas infonya. Iya, Pak. Pak Juan, tolong bawa dia ke ruang tahanan. Siap, Dan. Mari, silakan. Kemarin memang betul ada kasus pembunuhan atau pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Itu yang terjadi tanggal 30 Juli 2018. Pada saat itu penyidik mengungkap dari rekaman CCTV yang terdapat di TKP, yaitu SPBU Krian Kalinyamatan. Kemudian kita mengetahui hal tersebut dan mencari siapa aja saksi yang melihat. Oleh karena itu kita melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti hingga akhirnya kasus itu terungkap. Itu udah berapa lama Mbak berhubungan? Dari 2016 bulan 7 lah. Sampai kejadian itu. Hampir 2 tahun berarti udah kenal
sama teman yang Mbak itu ya? Iya. Itu kenal di mana Mbak? Di kerjaan apa? Oh, di- Tempat jahit. Oh sama-sama di tempat jahit. Enggak, dia itu apa? Hantar kain. Dia pelanggan. Dia pengantar kain. Pengantar Oh kain. pengantar kain. Iya. Oh pengantar kain. Dari situ Mbak kenal sama dia. Ya motifnya ya karena istrinya diselingkuhi itu Pak, karena ada perselingkuhan antara istri dia dengan si korban. Kan itu sudah berlangsung lama kan, kayaknya sudah 2 tahun, yang saya ngerti 2 tahun. Pengeroyokan, kemudian 3 hari setelahnya mereka tuh kabur bersama-sama. Di mana MY ini yang kami tangkap, MY ini dia pergi ke Malaysia bersama 2 adiknya itu, tersangka utama YF dan MS. Di sana mereka berpencar